Dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Rizky Bilar terkait terlibatnya dirinya dalam kasus investasi trading robot ilegal DNA Pro, kini mendapatkan sebuah respon dari pihak korban yang diketahui sudah alami kerugian hingga miliaran rupiah. Namun, di balik kerugian yang dialami oleh para korban kini, pihak kuasa hukum dari korban pun mengapresiasi kinerja penyidik yang baru saja memanggil jajaran artis yang terseret kasus yang dialami oleh para kliennya, seperti Ivan Gunawan dan Rizky Bilar yang sudah mengembalikan uang hasil dari kerjasamanya dengan pelaku berinisial RS. Lantas, seperti apakah pendapat pihak korban mengenai adanya pengembalian uang yang dilakukan oleh Rizky Bilar hingga Ivan Gunawan? Sehubungan dengan laporan kami yang telah kami sampaikan ke pihak Baris Krim Polri, kami telah mendapat informasi dari pihak penyidik Baris Krim Polri. Jadi pertama kami menunggu SP2AP dari pihak Baris Krim Polri sehubungan dengan laporan kita kemarin. SP2AP itu adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau penyidikan. Nah, dari penyidik sendiri menyampaikan setelah kami menerima SP2AP, kami juga diminta untuk menyampaikan kepada para korban untuk kesediaannya memberikan keterangan atau memberikan kesaksian pada saat di BAP nanti, karena penyidik butuh keterangan daripada korban untuk mengungkap kasus DNA Pro tersebut. Nah, terus kemudian berhubungan dengan laporan tersebut juga pihak penyidik dan kami dari kuasa hukum telah berkoordinasi, karena sebagian besar daripada korban yang kami wakili dari kasus DNA Pro ini kan berada di luar kota atau di luar Jabodetabek, ada di Bandung, Surabaya, Medan, Aceh, Bali, Papua, dan lain sebagainya. Jadi kami meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak memberatkan korban-korban dari wilayah untuk memberikan keterangan. Jadi kalau bisa tolong saksi-saksi yang berada di wilayah Jakarta saja, begitu. Nah, terus kemudian selanjutnya sehubungan dengan public figure ya, sehubungan dengan berkaitan dengan public figure yang dipanggil di dalam perkara atau di dalam kasus DNA Pro ini, kami sangat-sangat mengapresiasi tindakan dari penyidik Baris Krim Polri, karena kami melihat adanya kesungguhan hati dari pihak penyidik untuk benar-benar mengungkap kasus ini, yaitu dengan cara kita sudah juga melihat dari pemberitaan media banyak public figure, artis, selebgram dan sebagainya yang telah diundang atau diminta oleh pihak polisi untuk memberikan keterangan sehubungan kasus DNA Pro. Kami sangat mengapresiasi hal tersebut. Bahkan Ivan Gunawan telah mengembalikan uang atau jasa fee-nya sebagai brand ambassador ya di DNA Pro itu. Nah, terkait dengan Rizky Bilar yang katanya besok atau dalam jangka waktu dekat untuk diminta keterangan, ya kami juga mengapresiasi tindakan penyidik. Kalaupun memang nanti berdasarkan hasil penyidikan atau memang pengakuan Rizky Bilar dan Lesti Kejora, uang tersebut diterimanya benar-benar mereka terima dari Stephen Richard, salah satu tersangka DNA Pro, ya hendaknya sebagai warga negara yang baik, ya dia mengembalikan uang itu kan begitu, mengembalikan uang tersebut, karena besar dugaan kami sebagai tim kuasa hukum, uang tersebut adalah uang dari para korban DNA Pro, sehingga pantas dan layak kemudian uang tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian untuk disita dan menjadi barang bukti dalam kasus DNA Pro, begitu. Ya, kalau Rizky Bilar ya dan Lesti Kejora, kalau menurut keterangan dari para korban yang bergabung di DNA Pro itu kan, mereka itu menyampaikannya bahwa Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu tidak pernah mempromosikan DNA Pro. Hanya saja kebetulan mereka berdua ada dan berada di dalam satu konten dengan tersangka, yaitu co-founder dari DNA Pro, yaitu Stephen Richard, di mana dalam konten tersebut Richard memberikan kado atas kelahiran
BBL ya. Ya, BBL sebesar 1 miliar rupiah begitu. Alasannya karena bingung mau kasih kado apa. Saya juga bingung sebagai masyarakat. Ya. Kayak kita sepertinya mungkin kita pun bingung. Kalau ada tiba-tiba orang nggak kenal kan, kalau saya lihat dari videonya, kita cermati dari video, mereka sebelum tidak kenal, hanya di DM dari Instagram, katanya mau datang berkunjung ingin memberikan ucapan selamat. Terus si Stephen, si tersangka ini bingung mau kasih kado apa, dia siapkan uang 1 miliar di dalam kotak, di dalam koper itu. Kita sebagai orang awam kan harusnya gini. Saya juga kalau ada orang tiba-tiba tidak tahu saya kenal datang kepada saya memberikan uang 1 miliar atas ucapan turut berbahagia dan sebagainya apa, saya juga pasti takut. Ini hendaknya perlu dipastikan ini uang dari mana kan begitu. Ini hendaknya perlu dipastikan ini uang dari mana kan begitu. Selain angkat bicara mengenai pengembalian dana yang dilakukan oleh Rizky Bilar, kini pihak kuasa hukum korban pun juga memberikan sebuah penjelasan mengenai keterlibatan jajaran artis yang terlibat kasus trading ilegal yang sedang marak terjadi saat ini. Selain itu, pihak kuasa hukum korban pun sangat menyayangkan atas tindakan penyelenggara investasi ilegal. Lantas, seperti apakah penegasan dari pihak kuasa hukum korban yang menilai jika public figure hanya sebagai korban dari konten? Mungkin kita tidak bisa generalis ya semua artis atau semua public figure yang ikut di sini. Cuman kami hendak ingin menyampaikan sebagai kuasa hukum, hendaklah sebagai seorang public figure itu cerdas dan cermat. Cerdas dan cermat itu sebagaimana sebagai warga negara yang baik, yaitu jika ada pekerjaan-pekerjaan yang memang diminta untuk mengendorse suatu program atau suatu apapun, itu kan harusnya sebagai seorang public figure harusnya meneliti dulu, menelaah dulu ini benar atau tidak, kan jadi tidak bisa langsung sekonyong-konyong menerima, karena hari ini kan kita lihat dampaknya. Saya yakin para public figure tersebut juga kan pasti waktunya tersita, ya kan. Selain waktu tersita pasti jadi beban pikiran kasus seperti ini. Makanya jangan asal menerima pekerjaan, jangan asal menerima uang kan begitu. Dan terus kami juga sangat menyayangkan, maksudnya menyayangkan tindakan-tindakan penyelenggara negara. Maksudnya dalam hal ini instansi yang punya pandangan terhadap proses pencegahan tindak pidana seperti ini ya. Dalam hal ini Bapeti atau OJK begitu. Harusnya kan dari awal bisa langsung cepat melakukan tindakan preventif sehubungan dengan kasus-kasus seperti ini. Dan yang paling perlu dicatat itu, coba kita lihat dalam beberapa waktu kebelakang ini kan banyak nih kasus seperti ini. Saya ingat saya mulai dari IDKes, Sunmod, Kotex, Binomo, DNA Pro dan lain sebagainya ya, Net 98 juga salah. Net 98. Nah, ini kan menjamur dan rata-rata jenis usaha-usaha seperti ini mereka memanfaatkan public figure kan sebagai bagian daripada promosi mereka. Karena mereka tahu betul dan percaya betul bahwa public figure bisa dimanfaatkan untuk meyakinkan masyarakat untuk berinvest di sana, padahal ternyata jenis usaha yang dipromosikan oleh public figure ini tidak berizin atau bahkan ilegal begitu kira-kira. Yang pasti begini, sebagai tim kuasa hukum kami juga sudah menyampaikan kepada para korban yang kami wakili bahwa kita biarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Kita biarkan penyidik melakukan proses penyidikan hingga menemukan titik terang siapa otak dibalik daripada pelaku tindak pidana ini, siapa orang yang turut serta, siapa orang yang mengambil keuntungan, entah atau siapapun orang-orang tersebut, baik itu public figure dan sebagainya, mereka harus diminta pertanggungjawaban. Nah, keinginan dari para korban sendiri adalah namanya korban ya, mereka kan meminta bagaimana kalau bisa kerugian mereka dipulihkan. Nah, untuk proses pemulihan kerugian sendiri daripada korban kan ada mekanisme hukum dan kita sudah menyampaikan itu. Yang penting dalam kasus ini adalah pertama kita hendak menyampaikan kerugian daripada para korban, kemudian selanjutnya kita lihat upaya hukum apa yang dapat atau yang pantas akan kita lakukan untuk proses pemulihan kerugian begitu.